Bentar, bentar. Suaraku kedengeran nggak ya? Ini. Kedengeran Kak. Halo? Oh, bentar. Kayaknya pengaturannya masih salah audio aku. Oke, bener nih. Oke, gimana? Kedengeran nggak sekarang? Iya Kak, kedengeran. Oke, sip. Oke, kalau yang bisa orangnya mana nih? Nah, kita di sini mau bahas soal-soal yang waktu itu kan. Nah, aku mau nanya dulu deh. Soal yang waktu itu, menurut kalian tingkatnya gimana? Gampang, sedang, atau susah? Atau susah banget sih? Susah. Susah aja ya? Nggak susah banget ya? Ya nggak Ya, tahu ya Kak. susah aja ya? Sama Bentar, Gia, ini siapa Gia? gawe itu Kak. Oh, Gave. Ya. Oh, Gave bisa hadir ya? Aduh, alhamdulillah. Udah sampai di sini Gave. Udah sampai di apa namanya? Di rumah lagi. Oh, gitu. Oh, Agit ya? Ya gitu. Oke. Ih, Sebentar, aku mau nanya dulu nih, yang belum ngerjain siapa nih di sini? Oh Yang iya, merasa aku belum. belum enggak, belum. Kenapa Agit belum ngerjain Agit? Enggak, aku belum ngerjain. Aku baru lihat-lihat soalnya aja. Aku tadi tuh Oh, ngerjain baru nomor satu sih. Sisanya kan logaritma aku nggak terlalu ngerti, jadi nggak ini. belum dicobain tapi. Belum dicobain. Baru Cobain. nomor satu doang. Oke. Oke, di sini kita udah ada 3 orang ya, lumayan deh. Aku langsung mulai aja. Kita bahas soal yang agak gampang dulu. Aku nggak langsung bahas nomor yang 1 sama 2 ya. Kalian pada ngerjain soalnya langsung nomor 1 2 atau di loncat dulu? di nomor 2 gitu kan. Langsung. Nah gitu ya. Kalau misalkan teknik kerjain soal itu ya kelas sih. Tapi penting banget gitu. Jadi kalian harus ngerjain soal yang termudah dulu gitu kan. Jangan sampai kalian maksain buat ngerjain soal yang menurut kalian nggak bisa gitu. Bukan dalam artian kalian nggak bisa, cuman mungkin kalian bisa, cuman itu tuh bakal memakan waktu yang lama gitu kan. Jadi kalian harus pintar-pintar buat milih soal yang menurut kalian, oh ini kayaknya bisa aku kerjain dulu gitu. Gitu ya. Jadi harus diterapin strateginya juga. Oke, di sini aku bahas soal nomor 3 dulu. Nah, soal ini tuh apa ya? Kelihatannya sebenarnya agak susah gitu. Cuman ini tuh nggak sesusah yang kalian bayangin. Kalau kalian tahu prinsipnya. Oke, di sini. Misalkan aku punya bilangan A sama dengan em, apa ya, A per C sama dengan X gitu. Boleh nggak aku kayak giniin? Log A per C sama dengan log X. Bisa nggak kayak gini? Gimana menurut kalian? Bisa nggak nih? Tadi kayak gini. Ayo, bisa nggak? Bisa ya jawabannya. Nah, ingat ini. Nanti kalian bakal sering banget gunain apa? Tiba-tiba mas ngubah bentuk dari yang biasa kayak gini jadi bentuk log gitu. Itu bisa biasa aja nanti. Jadi kan harus udah terbiasa gitu sama cara kayak gini tuh. Oke gitu ya. Ini buat introduksinya aja. Nah terus gimana maksudnya eh, cara kita untuk membuat. Nah ini kita jadi log nih. Kenapa kita jadi log? Supaya nanti kita bisa mengubah bentuknya itu jadi sesuai kayak gini yang ada di sini.
Oke, kita coba langsung ya. Jadinya kan awalnya B kuadrat per AC itu sama dengan X. Pangkatnya gitu ya. Nah, kita bisa ubah ini menjadi apa? Kedua sisi dilogaritmakan gitu. Log B kuadrat per AC sama dengan log X pangkatnya gitu. Ini nilainya bakal sama. Jadi yang awalnya dalam apa ya? Dalam aljabar biasa gitu, kita ubah jadi logaritma gitu. Dan itu nilainya tetap tandanya bakal sama dengan karena emang nilainya itu sama gitu. Kalau kalian nggak percaya coba masukin. Misalkan berapa ya? Misalkan 4 pangkat 2 itu sama dengan 16 gitu. Ya kan? 4 pangkat 2 itu 16 kan. Jadi kalau log Iya. 4 kuadrat sama dengan log 16 itu tetap nilainya sama gitu. Kenapa? Karena pada dasarnya di dalam sininya itu sama gitu. Ya kan? Coba misalkan 10 log 10 sama dengan berapa ya? 10 log A gitu. Nah, 10 sama A ini sebenarnya sama gitu ya. 10 sama A itu sama gitu. Jadi walaupun dilogaritmakan ini tetap sama nilainya. Jadi berapa nih? 10 log 10. Sah, satu ya. Gitu ya. Satu. Nah, yang di sini juga nilai satu. Kenapa? Karena yang di dalam sini itu sama-sama aja nih. A sama 10 itu sama gitu. Itu ya prinsipnya. Oke, kita lanjut lagi kalau gitu. Nah, kalian ingat juga ya, bentuk logaritma itu kalau misalkan nah logaritma B kuadrat per AC. Kita bisa ubah nih bentuknya, dipecah. Aku taruh di sini. Jadinya log B kuadrat dikurangin log AC gitu. Tahu nggak cara pengubahan kayak gini kenapa? Bisa diubah jadi kayak gini. Karena AC itu kan sebagai penyebut gitu kan. Kalau sebagai penyebut di logaritma itu kita bisa ubah jadi pengurang gitu. Tapi logaritmanya misah gitu. Ini kan ini jadi minus kan, tapi logaritmanya misah. Gitu. Jadi ingat sifat-sifatnya itu kayak gini. Log A per B sama dengan log A min log B gitu. Terus log AB sama dengan log A plus log B gitu. Gitu ya, ingat sifatnya itu nggak boleh sampai lupa gitu. Kayak gini. Sifat sifat logaritma. Kalau misalkan kalian lupa, kalian bisa lihat lagi ke materi yang udah pernah aku kasih. Oke, sampai sini paham nggak? Sebelum kita lanjut lagi, masih aman ya? Halo, pada kemana nih? Masih aman nggak? Aman. Masih aman. Oke, Aman, Kak. oke, sip, sip. Oke, kita lanjutin lagi. Oh, ini bukan pemandangan. Oke, ini minus ya. Sama dengan log X pangkat Y. Oke, kalau gitu kita lihat lagi nih. Ada satu sifat lagi kita tambahin. Log B kuadrat itu kita bisa tulis jadi 2 kali log B. Ah, kenapa tuh? Karena gini, logaritma itu punya sifat log A pangkat B itu sama dengan B kali log A gitu. Jadi suatu angka pengali yang mengalihkan logaritma itu nanti bakal bisa kita masukin ke dalam logaritmanya gitu. Dalam bentuk pangkat gitu. Ya, gitu prinsipnya. Terus dikurangin log A kali C. Nah, ingat di sini. Lihat, log AB itu sama dengan apa nih? Log A plus B. Log A plus log B. Jadi kalau log AC berapa nanti? Log Log A plus log AC. Log C. log A plus log C. Tapi dalam kurung jangan lupa ya. Log C gitu ya. Gini. Sama dengan log X pangkat Y. Gitu. Nah, kalian lihat nggak nih? Kita udah dapat bentuk log B, dapat log A, log C gitu ya. Nah, kita tinggal hubung-hubungin aja sama ini. Kita menghubungkan
log A sama log X. Kita hubungkan log B sama log X. Kita hubungkan log C sama log X gitu. Caranya gimana? Ya, kita coba di sini. Em, di sini coba. Log A per P itu kan log X. Jadi log A itu berapa? Log A P sama dengan log X. Jadinya log A itu sama dengan berapa? Log P A kali sama log dengan P. P kali log X ya. Heeh. Oke, terus yang kedua, log B per Q sama dengan log X. Maka log B-nya berapa? Q Q kali log. log P. Oke, Q log X. Oke, lanjut lagi. Yang ketiga, log C per R ya. Sama dengan log X gitu. Jadinya log C sama dengan berapa? R log X. R log X gitu. Oke, bagus. Oke, kita lanjut lagi ke yang sini. Tadi udah dapat log B berapa tadi? Eh, Tuh, Q P log X. X ya. Apa? Oh ya, Q log X ya. Oh, P log X ya. P log X. I kan. Oke, bentar. Log, kenapa Ki? P ya di sini. Soalnya B. P kan? Oh, kenapa B? Astagfirullah ya B ya. Sorry, sorry. Oke, Ki ya berarti ya. Oke. Oke, ingat ya kalau misalkan aku salah-salah juga. Oke, log X min log A berarti tadi ya. P log X Ya, ditambah log C tadi berapa? R log R log. X gitu ya. Sama dengan log X pangkat Y gitu. Nah, kita balikin lagi nih bentuk-bentuknya ke bentuk yang asal gitu. Ini jelek banget tulisannya. R log X. Oke. Kalau gitu kita lihat nih. Di sini tuh ada angka di depannya log. Berarti kita bisa masukin ke log. Jadinya apa? Pangkat ya jadinya. Pangkat 2 dikurangin. Di depannya log X ada P di sini. Jadi P-nya bisa menjadi pangkat ya. Ini ya. Terus yang ini juga kita bisa ubah lagi bentuknya. Jadi log X pangkat R gitu ya. Sama dengan log X pangkat Y. Oke, sampai sini kalian kerjain. Nanti dapat Y-nya berapa. Oke, aku kasih waktu 1 menit. Oke, dikerjain ya. Jangan sampai dilihatin aja. Kalau yang udah nemu bilang ya. Y-nya berapa nih? Opsinya ada A, B, C, D, E. Yang mana nih? Gimana udah selesai? Agit udah selesai Agit. Marda udah selesai.
Kalaf udah selesai ya? Kalaf. Kamu lihat pilihannya. Udah ya, udah. Nemu nggak? Salah. Yang B bukan kan? Yang B kurang tepat ya. Lagi. Aduh. Coba. Sorry. Agit sama Marda gimana? Udah nemu belum? Belum nggak? Yang D bukan sih, Kak? Berapa? Apa? Benar. Yang E Eh, jawabannya. kurang tepat. Coba cari lagi. Ah, Ada kesalahannya di mana tuh? Ini tinggal kalian gunain sifatnya aja ya. Sifat-sifat yang di sini tuh. Coba kalian gunain. Manfaatin. Coba gunain Ingat sifat-sifat. Yang D bukan, apa? Kak? D. D yakin. Yakin sih. Oke, kita coba lihat dia. Agit gimana Agit? Oke, ya udah kita bahas aja deh supaya nggak terlalu lama nih. Coba ya, langsung. Kita lanjutin log x pangkat 2 q. Di sini udah ada minus log x pangkat p tambah log x pangkat r gitu ya. Oke, di sini kita lihat bilang apa namanya? Basisnya udah sama nih, x gitu kan. Oke, berarti kita bukan basis, aku lupa namanya. Pokoknya yang di dalam lognya itu udah sama gitu ya. Berarti kita bisa mengoperasikan log ini jadinya log x pangkat 2 q min ya. Karena ini minus, coba ini dibuat dulu nih. Jadi apa nih? Log x pangkat P kali Ya, P kali R atau P tambah ya. R? Kali. Kali. Kali atau tambah? Tambah ya. Kenapa tambah? Karena log x pangkat P dikali log x pangkat R gitu ya. Ya. Pangkatnya tambahin tuh berarti. Gitu ya. Pangkatnya tambahin. Kalau yang di dalamnya mah dikaliin. Cuman karena pangkat, pangkatnya itu ditambahin gitu kan. Oh iya. Ya kan, hati-hati ya. Oke, di sini P plus R berarti. Sama dengan log x pangkat Y. Oke, di sini X pangkat X udah sama nih. X atas sama bawah udah sama. Kita bisa ubah jadinya log X pangkat 2 min P plus R gitu kan. Sama dengan log X pangkat Y. Oke, jadi berapa nih? Y sama dengan berapa jadi? 2 min P min R. Jawabannya yang D. Gitu ya. Hati-hati ya. Kalian mungkin salahnya gara-gara ini kan. Jadi langsung oh mikirnya dikaliin gitu. Hati-hati di situ. Oke gitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan dulu. Ada pertanyaan dulu nggak? Ada kebingungan di mana gitu? Atau paham? Bentar, aku tambahin di sini juga deh.
ada sifat lagi nih kayak gini sifatnya. Log B sama dengan log B per log A gitu. Oke, ini beberapa sifat logaritma. Kalau udah paham, kita lanjut lagi. Gimana, paham semua nggak? Oke, aman ya? Sampai sini masih aman ya? Oke, kita lanjut lagi kalau gitu. Kalau ada pertanyaan ke soal nomor 4. Ini kalian, ini soalnya gampang sebenarnya, tapi masih ada yang keliru. Bukan keliru sih, kurang kurang sedikit lagi gitu. Masih kurang lengkap. Oke, di sini kita tuh punya suatu persamaan gitu kan. Persamaan bentuknya kayak gitu. X kuadrat min X min 1 pangkat X plus 2 sama dengan 1 gitu. Oke, di sini kita disuruh menentukan banyaknya bilangan bulat X gitu, yang merupakan solusi dari persamaan tersebut. Oke, idenya gimana berarti? Kita kita notisnya apa? Kalau misalnya lihat persamaan kayak gitu. Gimana teman-teman? Ntar aku izin off cam ya. Gimana? Notis nggak pertanyaannya? Halo? Pada kemana nih? Ya, Gimana? Idenya gimana kalau kayak gitu terus? Antara nyari pangkatnya faktor. gimana? Nyari faktor ini tuh. Bukan. Lihat lagi coba. Cari solusi X yang merupakan solusi. Maksudnya tuh kalau kita masukin nilai X sama dengan sekian ke bilangan ini, hasilnya 1 gitu. Nangkep nggak kayak gitu? Maksudnya. Jadi kalau misalkan lihat kayak gini, ingat ya, ruas kanan kan 1. Sementara ruas kirinya berbentuk persamaan gitu. Berarti apa yang bisa kita simpulin dari sini? Kita harus membuat ruas kirinya juga sama dengan 1 gitu, ya ruas kirinya. Cara kita untuk membuat suatu persamaan menjadi sama dengan 1, suatu bentuk jadi sama dengan 1, yaitu antara yang dipangkatinya sama dengan 1 atau min 1 kan. Min 1 pangkat genap tapi ya. Kalau 1 bisa pangkat berapa aja. Hasilnya tetap 1 gitu kan. Tapi kalau min 1 itu harus pangkatnya genap. Supaya hasilnya 1. Kalau pangkatnya ganjil nanti jadinya min 1. Nggak memenuhi nama persamaan ini. Atau kasus yang ketiga, itu tuh pangkatnya 0 gitu ya. Jadi ini ada 3 kasus nih. Ada 3 kasus. Antara 1 pangkat A dengan A-nya genap atau ganjil. Atau 2 min 1 pangkat B dengan B-nya harus genap. Atau yang ketiga, A pangkat 0 gitu. Gitu kan. Ya, jadi kita coba cahin satu persatu kasus ini. Oke, yang pertama, yang di dalam kurungnya itu 1. Berarti X kuadrat min X min 1 sama dengan 1 gitu kan. Berarti apa? Coba satunya pindahin nih. Jadinya X kuadrat min X min 2 sama dengan 1 kan. Oke, kita pecah nih. Faktorin. Jadi berapa nih? Berapa sama berapa? Berapa sama berapa? Hmm, X min? Ayo dong. Ayo. Eh, on mic.
Kaget marada. Min berapa nih? Min 2 ya. 2 Sama X plus plus 1 1. kan. Sama dengan 0. Jadi X sama dengan 2 atau X sama dengan min 1 Min 1. gitu. Oke, kita lanjut lagi. Kasus yang kedua. Saat yang di dalam kurungnya sama dengan min 1. Sama dengan min 1 kan gini. Bentuknya jadi kayak gimana nih? Min satunya pindah ke ruas kiri. Jadinya X kuadrat min X. Oh, habis ya ini ya 0 ya. Sama dengan 0. Oke, kita faktorin. Jadinya X kali. Di sini ada X gitu ya. Jadi kita bisa keluar X-nya. X min 1 sama dengan X 0. min 1. Jadi X sama dengan 0 atau X sama dengan 1 ya. Oke. Oke, tapi di sini kita lihat lagi syarat kedua. B-nya harus genap nih, B-nya. Oke, kalau B-nya harus genap, kita coba masukin X-nya ke pangkat. Berarti. Pangkatnya kan X plus 2 ya. Jadi pas X sama dengan 0, X plus 2 sama dengan berapa nih? 2. 2 ya. Ini sama dengan 0. Kalau yang ini, oke ini terpenuhi genap. Kalau yang satunya lagi, coba. X plus 1, X plus 2 dengan X sama dengan 1. Jadinya 3. Oh, nggak memenuhi nih. Ya kan? Jadi, oke, maaf ya. Jadi, di sini ada satu nilai yang memenuhi ya. Kalau di kasus yang kedua. Kasus yang pertama ada 2 nilai, yang kasus yang kedua ada 1 nilai gitu. Sekarang tinggal kasus yang ketiga. Pas pangkatnya itu sama dengan 0 gitu kan. Pangkatnya sama dengan 0, berarti X plus 2-nya harus sama dengan 0 gitu kan. Jadi X plus 2 sama dengan 0. Jadinya X sama dengan min 2. 2. Oke. Jadi ada berapa nilai nih? Ini di sini 2 nilai, di sini 1 nilai, di sini 1 nilai. Total ada berapa X berarti yang memenuhi? 4. 4X yang memenuhi. Oke gitu. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Gimana? Ada pertanyaan dulu? Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut lagi nih. Gimana? Ada pertanyaan dulu? Enggak. Enggak ada, Kak. Aman. Nggak ada. Oke, aman semuanya. Berarti. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi. Gimana? Tadi soal yang tadi udah pada benar semua belum? Jawabnya. Belum. Belum ya? Ada jawabnya 3 masih. Oke, masih kurang lengkap ya. Hati-hati. Jadi perhatiin semua kasusnya. Oke gitu ya. Oke, kita lanjut lagi di sini. Suatu bilangan 4 digit gitu. Nah ini mah kayaknya pada benar semua nih. 4 digit. Jawabannya berapa jawabannya? Aku tanya dulu jawabannya berapa. 11. 11. Oke, betul ya. Oke. Caranya gimana? Cara tercepat deh. Diidentifikasi dulu. Identifikasi puluhan gitu ya. Ya kan? Identifikasi puluhan. Kira-kira ini tuh pasti kurang dari 100 gitu ya. Kurang dari 10.000 kan. Jadi kurang dari 100. Tapi eh, puluhannya di antara berapa puluh sama berapa puluh gitu. Kita identifikasi. Misalkan ini tuh bilangan X gitu ya. X itu di antara berapa puluh sama berapa puluh sih? Kira-kira. Oh, kalau misalkan 8 itu kan 64 gitu. 8 kuadrat itu 64.
Sementara 9 kuadrat itu dapat 1. Oke, berarti di antara 80 sama 90 gitu. Oke, tinggal kita tampilin satuannya. Identifikasi satuan. Oke, berarti di sini kita lihat satuan. Di sini ada 9. 9 itu berarti 3 kuadrat atau 7 gitu ya. Berarti kita coba masukin satu-satu. Tapi kalau aku ya, aku lah bakal langsung milih 7. Kenapa? Karena 6.400 itu jaraknya lumayan jauh ya ke 7 ribuan itu. Jadi aku milih 7 langsung. Jadi kalian gunain intuisi juga gitu. Feeling kalian juga. 87 kali 87, 7 kali 7 49, 7 kali 8 56, 60 berarti. 8 kali 7 56, 8 kali 8 64. 64 berarti 71 ya. 69. Oh ya 69, maaf. Berarti di sini 9, 6, berapa di sini? 5 ya. Ini 7. Oke. Berarti A-nya 5, B-nya 6 gitu ya. Oke, berarti udah bisa disimpulin A plus B sama dengan 5 plus 6 sama dengan 11 gitu. Oke, sampai sini aman lah ya, udah pada bener juga kok. Oke, aku lanjut lagi. Nah, kita masuk ke soal yang nomor 2 deh, nomor 2 dulu. Oke, ini jawabannya panjang nih sebenarnya. Sebenarnya nggak terlalu susah, tapi jawabannya panjang. Bentar. Sebentar ya. Oke, kita lihat lagi soalnya nih. Oke, di sini kita punya X, Y, sama Z. Terus di sini kita disuruh nyari X plus Z dikurangin X, Y, Z gitu ya. Sama dengan berapa sih? Gitu. Oke, kita em, ada beberapa cara sih. Tapi biasanya orang-orang langsung milih kayak X tambah Y tambah Z dulu, terus dicari tuh berapa. Terus X sama Y sama Z dikaliin berapa juga tuh. Banyak caranya sih. Terus ada juga yang mungkin caranya X plus Y plus Z itu disamain dulu gitu penyebutnya sama yang ini. Cuman itu caranya bakalan lebih lebih menguras tenaga sih. Tapi coba kita coba-coba dulu ya. Kalau misalkan kita ubah dulu bentuk yang di sini. Kenapa kita ubah dulu bentuk yang di sini? Supaya barangkali kita itu bisa mempersingkat prosesnya. Coba ya. X plus Y plus Z dikurangi X, Y, Z gitu. Kira-kira ini bisa diubah nggak? Supaya penyebutnya sama semua. Oke, coba kita ubah penyebutnya jadi X, Y, Z. Jadi kayak gini. Aduh, nggak lurus. X, Y, Z dikurangi X, Y, Z kuadrat gitu kan. Dikurangin, mengurangi siapa? Mengurangi X plus Y plus Z. Cuman X plus Y plus Z itu kalau misalkan em, supaya penyebutnya jadi X, Y, Z berarti harus dikali X, Y, Z juga gitu. Oke, berarti ini X kuadrat Y, Z. Oh, kita lihat ini langsung kelihatan. Oh, ini kayaknya caranya bakal lebih panjang daripada yang ini. Berarti nggak mungkin tuh guna cara ini. Ya berarti salah ya cara ini. Bukan salah, tapi memakan waktu yang lebih lama gitu. Nggak simple. Gitu ya. Jadi kalian kalau misalkan nemu bentuk yang apa kayak gini, coba ubah dulu variabel-variabel yang di sininya. Jadi bentuknya lebih sederhana. Tapi kalau misalkan ternyata nggak apa ya, kelihatannya malah wah tambah susah nih. Ya udah kalian berarti abaikan cara yang tadi, terus kalian coba cara yang biasa aja. Oke, di sini kita tambahin dulu semuanya. X tambah Y tambah Z. X itu kan sama dengan A log BC.
Y sama dengan B log AC. Z itu kan sama dengan C log AB gitu. Oke, kalau gitu kita coba tambahin. Tapi apakah kita coba langsung, apa bisa langsung tambahin? Mungkin bisa aja, tapi aku mau coba mengubah dulu bentuknya jadi kayak gini. Log BC per log A ini sama dengan log AC per log B. Ini sama dengan log AB per log C. Masih ingat kan bentuknya yang kayak gini? Jadi nanti yang ada di sini bentuknya jadi yang di bawah gitu. Dalam logaritma gitu. Aman nggak sampai sini? Aman. Aman, Kak. Oke, kalau gitu kita coba lanjut lagi. Coba ya. Aduh, kembali. Oke, di sini X, Y, Z. Coba kita tambahin langsung. Apakah bisa? Log BC per log A ditambah log AC per log B ditambah log AB per log C gitu. Oke, di sini kita lihat ada nggak sih yang masih bisa dipecah gitu? Oh, coba ini dipecah lagi nih. Log BC. Jadinya log S. Iya, tambahin. Log B per log A ditambah log C per log B. Log A ditambah log A per log B. Oh, jangan. Ini malah tambah lama nih, tambah panjang caranya. Oke, kita coba langsung samakan penyebutnya aja nih di sini. Kira-kira gimana nih? Oke, di sini kita bisa ubah penyebutnya jadi log A kali log B kali log C gitu. Berarti yang awal yang satu ini dikaliin sama log A, log BC gitu ya. Log BC dikali log B dikali log C gitu kan. Ditambah log AC dikali log. Oke, di sini udah ada B. Berarti kurang yang A sama C. Log A dikali log C. Ditambah yang sini log AB. Udah ada log C nih. Berarti kurang A sama B. Log AB dikali log A kali log B. Gitu. Oh, panjang nih. Lumayan. Oke. Kita bisa coba pecah nih di sini. Log BC-nya kita ubah jadi log B plus C. Kayak tadi ya sebenarnya. Log B plus log C kali log B kali log C. Ditambah log A plus log C dikali log A kali log C. Ditambah berapa nih? Log A tambah log B dikali log A kali log B gitu. Oke, pernya jangan lupa log A kali log B kali log C. Oke, ini bentuknya panjang banget nih. Oke, kita simpan dulu deh bentuk ini. Terus kita coba ngerjain yang X-nya, Z-nya gimana bentuknya. Oke, coba sama dengan. Oke, kita langsung bisa tulis tuh. Log BC per A kali log berapa itu? AC per log B ya. Log AC per log B dikali log
AB per log C. Log AB per log C. Oke, kita lihat di sini penyebutnya sama nih. Penyebutnya kita bisa langsung kaliin aja. Jadinya log BC kali log AC dikali log AB per log A kali log B kali log C. Oke, kalian lihat ya, penyebut yang sini sama tuh. Oke, kalau sampai sini, aku mau kalian coba hitung deh ini. Kalau misalkan kalian coba ya, di sini itu, nah ini diubah dulu deh. Jadi log B kali plus log C, ya log B plus log C, ini ya log A plus log C, ini ya log A plus log B gitu. Terus kalian coba kaliin gitu. Ini juga kalian dulu kaliin kan, coba dikaliin dulu, ini juga kaliin dulu gitu. Oke, dicoba dulu ya. Ini caranya lumayan panjang nih. Aku kasih waktu 3 menit. Sampai 13.55 ya berarti. Coba kalian mengurangkan X plus Y plus Z itu dengan X, Y, Z yang ini. Kurangkan ini dengan yang ini. Kan itu penyebutnya udah sama ya. Berarti kalian harus mikir itu. Bentuk yang atasnya itu supaya bisa dikurangin tuh gimana. Apakah ininya dipecah lagi, log BC jadi log B plus log C. Kalian kaliin semuanya ini supaya nanti bentuknya tuh jadi apa ya. Jadi apa ya, ada 3 log itu. Harusnya 3 log. Coba ya di bener-bener di ini ya. Kalian kotret-kotret juga, coret-coret juga di buku.
Ada yang udah selesai? Halo? Udah selesai? Belum, Pak. Masih masih berapa lama lagi nih? Udah berapa persen kira-kira? Nggak tahu. Coba ya coba apa namanya? Kalau misalkan bentuk kayak gini kalian coba ubah jadi apa ya? Kan kalian lihat di sini nih. Ini ada lognya ada dua. Kalau kalian ke sini, kaliin ke sini, ada tiga nanti lognya kan. Jadi dalam satu suku itu ada tiga logaritma gitu. Dan semua itu pasti sama gitu. Ada tiga logaritma bentuknya. Karena karena sama semua ada tiga logaritma, jadi bisa dikurangin tuh sama yang ini juga. Tapi ininya tuh harus diubah juga jadi tiga logaritma. Tapi tiga logaritmanya tuh em, di dalamnya itu cuman ada A doang atau B doang atau C doang, bukan BC, bukan AC, bukan AB gitu bentuknya. Gitu. Jadi BC sama AC sama AB diubah dulu supaya cuman memuat A doang, logaritmanya cuman memuat A doang, atau B doang, atau C doang gitu ya. Jadi dipecah dulu, dipecah dulu. Ya, aku kasih waktu lagi sampai 13.59, 1 menit lagi. Ya, bentar lagi ya. Yang udah selesai bisa langsung bilang aja. Oke, udah 13.59. Ada yang udah selesai? Halo? Masih belum. Masih belum. Masih panjang ya? Ya udah deh. Kalau gitu, coba nanti kalian lanjutinya habis pembahasan ini aja. Pokoknya nanti jawaban akhirnya itu berapa? Jawabannya pokoknya dua deh. X plus Y plus Z dikurangin X, Y, Z. Itu kalau kalian dapetnya sama dengan dua, itu berarti kalian benerin. Kalau misalkan nggak dapetnya dua, berarti ulangin lagi sampai bener. Gitu. Oke, kita bahas soal nomor terakhir. Kak mau nanya, Kak, Gimana? kalau di logaritma tuh kalau misalnya di misalnya kayak log A dikali log B gitu, itu tuh jadi log AB atau gimana, Kak? Nah, ingat ya. Coba kita periksa lagi sifat-sifat logaritma. Nah, kita lihat sifat di sini. Bentuk log itu bisa menyatu, dalamnya bisa nyatu. Nih, awalnya kan dikurangin, itu bisa nyatu. Jadi A per B atau jadi AB. Cuman apa? Cuman dalam kasus apa? Kasusnya kalau misalkan logaritmanya itu ditambahin gitu. Kalau logaritmanya ditambahin, lognya nyatu jadi AB gitu. Tapi kalau misalkan logaritmanya dikalikan, itu nggak bakal berubah bentuk. Jadi misalkan log A kali log B mau diubah jadi apa? Nggak bisa. Udah ini udah bentuk paling sederhananya gitu. Nggak bisa kita ubah ini jadi log A kali kali B itu. Ya, salah ya.
Jangan Iya. sampai keliru ya pas ngerjainnya. Jadi ingat artinya sifat-sifatnya. Gitu ya. Ya, ini harus dihapus. Oke, bisa. Oke, kalian lanjutin aja nanti habis selesai ini. Kalau misalkan, oh ya, aku nanti minta minta ini ya, minta kalian fotoin juga ya jawabannya ininya. Gitu. Oke, kita soal nomor terakhir nih. Oke, ini soal nomor terakhir tuh kalian banyak yang keliru mahamin soalnya. Jadi aku nanti bakal bahas lebih rinci buat soal terakhir. Oke, di sini kita lihat. Misalkan n itu sama dengan bilangan n tuh ya. Kalau dinyatain dalam perkalian bilangan 2 sama 3 tuh kayak gini. Pangkatnya tuh ada 2 pangkat A sama 3 pangkat B gitu. A sama B-nya bilangan asli, ini juga penting ya informasinya. Nah, jika hasil kali semua faktor positif dari n adalah 12 pangkat 90. Ingat ya, 12 pangkat 90 artinya 12 pangkat 90 itu faktor positif. Perkalian faktor positif gitu, dari n. Maksudnya apa? Misalkan gini. N itu sama dengan misalkan berapa ya? 9. Jangan 9 ya. Misalkan 12. Coba kira-kira faktor dari 12 itu apa aja sih? Kemudian pohon faktor coba. 12 itu eh, 2 pangkat 2 kali 3 gitu. Coba gunain pohon faktor jadi 2. Ini 2 doang kali 3. Ini 2 bisa 3. Oh, pemfaktorannya itu 2 kali 2 kali 3 gitu. Berarti kalau difaktorin jadinya gimana? 12 itu. Oh, ini aku harusnya nggak usah difaktorin ya. Nggak terlalu berguna. 12 itu bisa didapetin dari berapa kali berapa, berapa kali berapa, berapa kali berapa. 1 kali 12 ya. Berapa lagi nih? 2 kali 2 kali 6. 6. Oke. Terus 6. 3 kali. 3 kali 4. 3 kali 4. Udah ya, sampai sini 4. nggak usah tulis 4 kali 3 ini kali 6 kali 2 gitu, nggak usah, karena sama aja nanti kita nggak usah nyari kebalikannya gitu ya. Jadi ada berapa faktor jadi di sini? 1 2 3 4 gimana? Ada 6 faktor ya. 6. Oke gitu. Jadi 12 pangkat 90 itu bukan bukan 12, bukan sama dengan 12, tapi sama dengan perkalian antara ini semua gitu. Jadi kalau misalkan kita menyatakan 12 itu sama dengan N gitu. Berarti faktor positif perkaliannya itu kan ini ya, 66-nya. Berarti semuanya harus dikaliin dulu gitu. Kali 4, kali 6, kali 12. Nah, itu baru sama dengan 12 pangkat 90 gitu. Cuman ini permisalan doang ya. Angkanya mah nggak mungkin. Angka segini nggak segini itu nggak mungkin. Tapi permisalan doang gitu. Ya, sampai sini paham ya? Gimana? Paham nggak? Aman? Kalau kalian diem berarti aku anggap kalian bingung. Gimana? Bingung di mana? Tadi ya berarti di sini tuh N yang di sini itu nggak sama dengan ini. Jadi yang ini tuh sama dengan faktor positif dari N gitu. Kalau seandainya N-nya 12, berarti semua faktornya itu harus dikaliin dulu. 1 kali 12, 2 kali 6, 3 kali 4. Semua dikaliin juga. 1 kali 2 kali 3 kali 2, 4 kali 6 kali 12 itu baru menghasilkan 12 pangkat 90 gitu.
Gitu ya. Jadi semua faktornya itu dikaliin dulu gitu. Gitu ya. Gitu ya. Aman ya. Oke, kalau gitu kita Ya, coba em, jumlah faktor positifnya itu berapa sih dari n-nya kalau n-nya segini? Jumlah faktor positifnya berapa? Jumlah faktor positifnya itu ada A plus 1 dikali B plus 1 gitu. Ya kan? Jadi kalau 12 itu kan 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 1 gitu. Nah, pangkatnya tuh ditambahin dulu. 2 tambah 1, 3. 1 tambah 1, 2. 3 kali 2, 6 gitu. Oh, ternyata sama tuh jumlahnya sama ini. 6. Gitu. Maksudnya jumlah faktor positif tuh ada jumlahnya ada segini. 2 pangkat A dikali 3 pangkat B. Gitu ya. Sampai sini masih aman kayaknya. Oke, kalau gitu aku lanjut lagi nih. Oke, yang di sini yang lumayan menantang nih. Kita tuh harus bisa berpikir gitu. Em, kita nggak tahu faktor positifnya itu berapa aja gitu. Ya kan kalian nggak tahu kan faktor positif dari 2A kali 3B itu berapa aja gitu. Itu kalian nggak tahu kan. Nah, jadi gimana sih caranya supaya tahu gitu. Caranya gampang banget sebenarnya. Coba kalian tengok ini. Lihat ini. Oke, coba lihat ya. 1 kali 12 berapa? 2. 12. 12. 2 kali 6 berapa? 12. 12. 3 kali 4 berapa? 12. 12. Oke, kalau kita mengalihkan semua faktor positifnya, kita kalikan. Jadinya berapa ini? 12 pangkat berapa ya? 3. Lihat nggak polanya? 12 pangkat 3. 3 itu Iya. kita lihat. Coba. Tadi banyak faktor berapa di sini? 6, ya kan? Oke, bisa 6. disimpulkan Ya. berarti. Ini tuh 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 1 dipangkatkan 6 atau A plus 1 dikali B plus 1 per 2. Paham nggak caranya kenapa bisa gitu? 3 itu kan 6 per 2 ya. 6 per 2. Nah, 6 itu didapatkan dari mana? Dari sini. Dari banyaknya faktor positif dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena ingat, kita itu membutuhkan 2 faktor positif untuk memiliki nilai 12 gitu. Paham nggak? Jadi karena faktor positifnya tuh ada 6, ada 6 ya. Faktor positifnya ada 6, sementara kita butuh 2 faktor positif untuk membentuk satu nilai, yaitu 12. Ya kan? Jadi cuman terbentuk 12 sebanyak 3. Ya, gitu ya. Jadi kalau misalkan faktor positifnya itu ada 10, nanti 12-nya pangkat berapa nih? 5. Pangkat 5 ya. Oke, gitu ya. Oke, logikanya gitu. Tapi kalau kalian mau cara yang formalnya itu ada juga kok. Cara formalnya gini. Oke, kita lanjutin dulu deh yang ini. Yang 12 pangkat 90. Nih, A, B. Di sini kita udah punya A sama B. Berarti di sini tuh supaya menghasilkan 12 pangkat 90 itu sama dengan 2A pangkat 3B dipangkatkan sama A plus 1 dikali B plus 1 per
2 gitu kan. Oke, 12 pangkat 90 kita ubah jadi 2 pangkat berapa nih? 12 diubah jadi 2 pangkat berapa? 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 1 gitu kan. Berpangkat 90. Oke, kita lihat A-nya. B, A plus 1, B plus 1 per 2. Oke, kita coba memasukkan nilainya. 2 pangkat 180 dikali 3 pangkat 90. Sama dengan 2A kali A plus 1 dikali B plus 1 per 2 dikali 3B pangkat A plus 1 pangkat B plus 1 per 2 juga. Oke, kalian coba liatin di sini. Yang ini sama ini tuh sama kan? Sama kan ya? Ya nggak sama nggak? Mm-mm. Jadi cara termudah buat mencari A sama B-nya gimana? Kita buat ini sama gitu ya. Ya kan? Iya, Jadi ini tuh bisa diubah jadi berapa? 2 pangkat 90. kali 2 dikali 3 pangkat 1 kali 90. Gitu kan? Ya nggak? Iya, Berarti kesimpulannya apa? A sama B-nya berapa nih? 2. 2 sama 1 ya. Bentar, kita di soalnya suruh ngapain? Oh, A kali B. A kali B. Sama dengan berapa jadinya? 2 kali 1 sama dengan 2. Gitu. Bentar. Di sini caraku ada yang kurang tepat nggak? Bentar. Oh, gini. Kurang tepat nggak? Kita kan tahu ya, di sini bilangannya sama. Oh iya emang sama gitu. Tapi kita nggak bisa serta-merta mau ngubahin jadi 90 ya. Barangkali aja itu 45, ya kan? Bisa aja itu em, bilangan lain gitu ya. Tapi kita coba cek. Kalau misalkan ternyata A-nya itu 2, A itu sama dengan 2, dan B-nya sama dengan 1, apakah iya A plus 1 kali B plus 1 per 2 itu 90? Coba kita cek. Jadinya 2 plus 1, 1 plus 1 per 2 itu sama dengan 90. Kah? Lihat. Ini 3 kali 2 per 2. 90. Salah ya? Itu aja. Kita cek nilainya. Oke, kita ubah. Nilai yang samanya itu jangan 90. Tapi berapa nih? Coba. Em, Gimana kalau berapa ya? Kira-kira berapa nih? Kita kita nggak mau langsung ngali-ngaliin ya. Karena itu caranya bakal panjang banget. Gitu. Jadi kita coba kira-kira aja. Karena kenapa kita bisa kira-kira? Karena A sama B-nya itu bilangan bulat gitu. Jadi hasilnya pasti nggak terlalu apa ya, hasilnya itu pasti sama gitu karena AB-nya bilangan bulat jadi itu lebih sederhana kecuali kalau bilangannya real gitu kan itu kemungkinannya bakal tak hingga itu kemungkinan banyaknya tak hingga tapi karena di sini bilangan bulat AB-nya jadi kemungkinannya terbatas gitu. Oke coba em, berapa ya 10 deh bilangannya samanya cobain jadi 2 kali 18 kali 10 dikali 3 9 ya di sininya. Oke, A sama dengan 10, B sama dengan 9. Apakah nanti nilainya bakalan benar? Oke, cobain. 18 tambah 1, 19. Dikali 9 tambah 1, 10. Per 2. Hasilnya 10 kah? Kelihatan dong, nggak mungkin ya. Salah juga berarti. Salah.
Oke, berarti di antara ini, di antara 10 sama 90 berapa nih ya, kira-kira? Berapa? Coba 30 ya. Kelihatannya kayaknya bisa nih. Coba 30. Tengah-tengah. Nggak tengah-tengah banget sih. Cuman kita lihat nilainya kayaknya nggak terlalu besar nih bedanya. 30. Berarti berapa di depan 30-nya? Yang pangkat 2. Hmm. Pangkatnya 2-nya. Berapa? 6. 6. Oke. Berarti yang tiganya berpangkat? 3 kali 3. Oke. Coba. Bener nggak nih? Ehm, berarti 7 dikali 4 ya. Per 2. Apakah 30? 30 kan? Oh, enggak dong. Ya kan? Berarti malah kurang nih, masih kurang. Berarti harus apa nih yang dinaikin? Apa yang diturunin? 30-nya perlu ditambahin atau kita perbesar perbesar mana nih? Antara perbesar yang di sininya atau perbesar yang di sininya? Gimana menurut kalian? Halo? Iya. Perbesar yang mana ini? Hmm. Coba ya, ini harus diperbesar nih. Coba lihat. 2. Oh, coba lebih besar daripada 30. Yang paling mendekat itu tuh 45 ya. 45 berarti di sininya 4. 4. Oke. Yang di sininya 2. 2 kali 45 juga. Oh, bentar. 45. Harusnya makin kecil dong. Bukan. Ya, bentar. Coba ya. Salah harusnya. 45, 3, 2, 4, 5. Harusnya bukan kayak gini. Berarti harusnya dikecilin. Yang pangkat di sini dikecilin. Kurang dari 30 berapa? Berapa ya? 15 mungkin. 15. Kayak 15. Di sini pangkat 12 ya. Berarti 3. Ini pangkat 15. Berarti ini pangkat 6 gitu. Oke, coba cek 13 dikali 7 per 2 sama dengan 15. Oke, masih salah ternyata. Berapa jadi ini? Kira-kira. Ayo. Berapa nih kira-kira angka yang tepat nih? Ayo gimana? Tebak angka yang tepatnya berapa nih? Hmm. Ayo ikut nyoba-nyoba juga ya. Angka tepatnya berapa nih? Ini bilangan bulat jadi harusnya sederhana. Kemungkinannya nggak terlalu banyak gitu. Halo, gimana? Belum. Ayo, gimana nih? Ayo berapa? Apa perlu ditambahin atau kurangin?
Ayo guys, gimana guys? Teman-teman, ayo. Gimana? Marda, Agit. Gimana? Udah ada yang nemu? Oke, kalau gitu. Kalau misalkan kita nggak bisa cara coba-coba, kita hmm, apa ya? Coba di sini. Kita lihat lagi. Kalau kalian lihat di sini tuh kan 2 pangkat A dikali 3 pangkat B. Dan tadi pas dipangkatin berapa tadi tuh? Dipangkatin A plus 1 kali B plus 1 per 2 gitu kan. Itu sama dengan 2A kali A plus 1 kali B plus 1 per 2 kali 3 pangkat B kali A. Suaranya. Halo, tes. Tes, tes. Kedengaran nggak suaraku? Udah, Kak. Oke, kedengaran ya. Oke, berarti habis ini kita coba liatin. Ini tuh bentuknya sama dengan 2 pangkat 180 dikali 2 pangkat 90 gitu kan. Atau bisa diubah jadi kita bisa simpulkan dari sini tuh em, oh di sini tuh ini kan 9 2 kali pangkat 9 2 kali 90 gitu kan ya. Berarti nilai A itu dibandingkan B dibandingkan itu tuh 2 banding 1 gitu. Jadi A per B itu sama dengan 2 banding 1. Kenapa gitu? Karena si A itu bisa membuat nilai 90 menjadi 2 kali lipatnya gitu. Tapi nggak serta-merta nilai A itu sama dengan 2, B itu sama dengan 1, nggak serta-merta gitu ya. Jadi cobain aja kita di sini A sama dengan 2B. Nah, coba kalian substitusi ke yang sebelah sini. A plus 1 kali B plus 1 per 2 kali A itu kan sama dengan 180 gitu kan. Nah, coba tuh. Oh, 2B-nya
Tes, kedengaran lagi suaranya? Halo? Halo, kedengaran nggak nih suaranya? Kedengeran tapi kecil kok suaranya. Oh, bentar, bentar. Tes, tes, kedengeran? Gede nggak? Udah Kak. Oke, sip. Oh, oke, kalau gitu kita coba lihat di sini. Coba substitusi A menjadi B gitu kan. Ini 2B, ini 2B plus 1, ini 2B plus 1 per 2 sama dengan 180. Oke, di sini 360 gitu kan. Duanya pindah soalnya ke sini. Jadi 360. Oke, terus kita lihat di sini. Ah, sebentar nih. Ini kenapa 2B? Ini B ya. 2B kali 2B plus 1. Oh, ini bentuknya pangkat 3 nih. Nggak enak nih kelihatannya. Gimana ya? Cara yang paling gampang nih menurut kalian. Caranya nggak enak nih. Kalau disubstitusi kayak gini caranya nggak enak. Makanya aku tadi bilang kita coba-coba. Coba-coba berapa lagi kita kira-kira? Coba lihat, tengok atas yang di sini. Kita udah coba-coba 45, 30 udah, 10 udah, 90 udah. Kira-kira kombinasi berapa lagi yang belum nih? Berapa ya? Harus harus ini nih. Harus di antara 30 sama 15. Berapa? Yang menghasilkan halo? Iya. Coba ya kita kombinasikan lagi nih. Berapa nih? Kira-kira. 2 pangkat berapa kali berapa nih? Kira-kira. Ini kan udah 10, 15 udah. Berapa lagi? Coba. Kalau 20 bisa nggak 20? 20 di sini berarti 9 ya. Kalau gitu berarti oh nggak bisa nih, jelek nantinya. Angkanya bukan bilangan bilangan bulat nantinya. Berapa kira-kira jadinya? Em, berapa ya? Gimana nih? Oke. Em, apa ya? Coba-coba lagi. Em, oke, di sini kita lihat ya. 4 6 berapa lagi nih? 8 4 4 kali 30. Bisa nggak ya? Oh gitu. Oh gini gini. Cobain. Di sini kan 2 pangkat 4, 2 pangkat 6. Berarti coba dilebihin lagi 2 pangkat 8 gitu. Kali berapa? Oke, tahan dulu deh. Tiganya pangkat 4 berarti ya. Oke, supaya menghasilkan 90 berarti pangkat berapa di sini? 90.
per 4, tulis aja gitu ya. Yang di sini juga 90 per 4. Nah, kenapa tulisannya gitu? Supaya nggak menghasilkan desimal gitu. Emang ngaruh? Yang ngaruh nanti. Oke, coba lihat lagi nih di sini. 2 pangkat 8 kali 90 pangkat 4. Kira-kira bener nggak sih? Coba kalau A-nya 8, B-nya 4, nanti kalau dimasukin ke A plus 1 kali B plus 1 per 2 jadi 90 per 4. Cobain ya. Oke. em, 8 plus 1 kali 4 plus 1 per 2 sama dengan 90 per 4. Betul nggak? Kita coba 9 kali 5 kali 2 ya. Per 2 ya. Ininya 90 per 4. Bisa disederhanain jadi 45 per 2. Kayak betul ya? Betul. Oke, jadi kalian jangan langsung ubah ke bilangan bulat. Bisa juga jadi pecahan dulu bisa itu. Tapi syaratnya apa? Ingat patokannya itu A sama B-nya ya. Jadi pastiin dulu A sama B-nya bulat gitu. Kalau yang lainnya mah udah kalian menyesuaikan sama A sama B-nya gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Tidak. Oke, buat cara ini gampang ya. Kalau cara yang ini, cara yang kira-kira kita apa? Kita memisalkan gitu ya. Memisalkan dengan bilangan yang lebih sederhana gitu kan. Buat mencari faktor-faktornya, perkalian faktor-faktornya gitu. Logikanya gitu ya. Kalau rumus formalnya kalian juga bisa gunain sih. Tapi ya logikanya sama aja gitu kayak gini. Nanti rumus formalnya juga aku kasih. Oke, paling gitu aja ya buat pertemuan hari ini. Oke. Sebentar ya. Bentar, bentar. Aku mau minum dulu.